Selamat siang, Ibu Fuka dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi anoreksia nervosa. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami dari kelompok 8 memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Francisca Larasati. Saya Abdul Azizul Hakim. Nama saya Septi Kusuma Dewi. Anoreksia nervosa adalah gangguan kejiwaan yang membuat pengidapnya memiliki obsesi untuk memiliki tubuh kurus karena mereka sangat takut memiliki tubuh gemuk atau terlihat gemuk. Meskipun tubuhnya sudah kurus, pengidapnya selalu menganggap tubuhnya masih kurang kurus atau gemuk. Pengidap anoreksia umumnya memiliki berat badan di bawah rata-rata dan memiliki obsesi untuk kurus. Anoreksia bisa sangat berbahaya karena akan menyebabkan malnutrisi pada tubuh pengidapnya. Sejarah anoreksia nervosa. Pada tahun 1689, dokter Inggris bernama Richard Merton menggambarkan dua kasus yang bernama konsumsi gugup, satu pada anak laki-laki dan satu lagi pada anak perempuan. Ini dianggap sebagai kasus modern paling awal dari penyakit yang sekarang kita kenal sebagai anoreksia nervosa. Dia menggambarkan kurangnya penjelasan fisik untuk hilangnya nafsu makan dari kelelahan dan karenanya menentukan konsumsi ini menjadi gugup. Kasus berikutnya yang dilaporkan adalah sekitar 200 tahun kemudian. Pada tahun 1873, Sir William Bull, dokter Inggris lainnya, menciptakan istilah anoreksia nervosa dalam laporan kasus yang diterbitkan juga pada tahun 1873. Seorang dokter Prancis bernama Ernest Charles Le Sueur menerbitkan deskripsi individu dengan anoreksia histeris. Dr. Amerika Hillbrook sangat mempengaruhi pemahaman tentang anoreksia nervosa modern. Dia menerbitkan banyak artikel dan buku. Pada saat inilah anoreksia menjadi lebih dikenal luas. Penelitian yang lebih baru telah meningkatkan pengetahuan kita dan beberapa ide, Dr. Bruch, seperti yang mengimplikasikan dinamika keluarga awal sebagai penyebab gangguan. Kini dianggap ketinggalan zaman. Penjelasan psikoanalitik sebelumnya tentang penyakit ini telah diganti karena pemahaman kita tentang proses genetik dan biologis telah meningkat. Peneliti Kiel dan Klam pada tahun 2003 mengusulkan bahwa motivasi yang berbeda untuk penolakan makanan di sepanjang periode waktu historis dapat mewakili cara yang bermakna secara budaya untuk memahami gangguan yang membuat orang secara tidak proporsional. Wanita merasa tidak mampu dan tidak mau makan. Berikutnya saya akan menjelaskan gejala anoreksia. Di antaranya yaitu indeks massa tubuh rendah untuk usia dan tinggi badan seseorang. Kemudian ada A menor, yaitu di mana suatu gejala yang terjadi setelah penurunan berat badan yang berkepanjangan, menyebabkan menstruasi berhenti, rambut menjadi rapuh, dan kulit menjadi kuning dan tidak sehat. Kemudian takut akan kenaikan berat badan sedikit pun, mengambil semua tindakan pencegahan untuk menghindari kenaikan berat badan atau menjadi kelebihan berat badan. Kemudian ada penurunan berat badan yang cepat dan berkelanjutan. Kemudian lanugo, yaitu rambut halus dan lembut yang tumbuh di wajah dan tubuh. Kemudian obsesi menghitung kalori dan memantau kandungan lemak pada makanan, mengkonsumsi makanan dengan porsi yang sangat kecil, bahkan terkadang tidak makan meskipun berat badannya kurang. Kemudian kerusakan pada gigi dan juga yang terakhir itu ritual makanan seperti memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil, bahkan menolak untuk makan di sekitar orang lain dan menyembunyikan atau membuang makanan. Selanjutnya, faktor risiko anoreksia nervosa. Anoreksia lebih sering terjadi pada anak perempuan dan wanita. Namun, kini anak laki-laki dan laki-laki dewasa juga mengembangkan gangguan makanan yang mungkin terkait dengan meningkatnya tekanan sosial. Anoreksia juga lebih sering terjadi di kalangan remaja. Meski begitu, orang dari segala usia dapat mengembangkan kelainan makan ini selain itu. Gangguan ini jarang terjadi pada mereka yang berusia di atas 40 tahun. Remaja mungkin lebih berisiko karena semua perubahan yang dialami tubuh mereka selama masa pubertas. Mereka mungkin juga menghadapi tekanan teman yang meningkat dan lebih sensitif terhadap kritik atau bahkan komentar santai tentang berat badan atau bentuk tubuh. Sementara itu, ada beberapa faktor-faktor tertentu meningkatkan resiko anoreksia, termasuk genetika, yaitu perubahan gen tertentu dapat membuat orang-orang tertentu beresiko lebih tinggi terkena anoreksia.
Mereka yang memiliki kerabat tingkat pertama seperti orang tua, saudara kandung, atau anak yang memiliki gangguan tersebut memiliki resiko anoreksia yang jauh lebih tinggi. Kedua, ada pola makan buruk dan kelaparan. Diet merupakan faktor risiko terjadinya gangguan makan. Ada bukti kuat bahwa banyak gejala anoreksia sebenarnya adalah gejala kelaparan. Kelaparan mempengaruhi otak dan mempengaruhi perubahan suasana hati, kekakuan dalam berpikir, kecemasan, dan penurunan nafsu makan. Kelaparan dan penurunan berat badan dapat mengubah cara kerja otak pada individu yang rentan, yang dapat melanggengkan perilaku makan yang terbatas dan menyulitkannya untuk kembali ke kebiasaan makan normal. Yang ketiga, ada transisi, baik itu sekolah baru, rumah, atau pekerjaan, putus hubungan atau kematian, atau penyakit yang diidap orang yang dicintai. Beberapa perubahan ini dapat membawa tekanan emosional dan meningkatkan resiko anoreksia. Selanjutnya, yaitu penyebab anoreksia nervosa. Untuk penyebab pasti dari anoreksia ini tidak diketahui, seperti banyak penyakit, mungkin kombinasi faktor biologis, psikologis, dan juga lingkungan. Yang pertama, ini faktor penyebab dari biologis. Meski belum jelas gen mana yang terlibat, mungkin ada perubahan genetik yang membuat beberapa orang berisiko lebih tinggi terkena anoreksia. Beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan genetik terhadap perfeksionisme, kepekaan, dan ketekunan, yang dimana merupakan semua ciri yang terkait dengan anoreksia. Berikutnya, faktor psikologis. Beberapa orang dengan anoreksia mungkin memiliki ciri kepribadian obsesif-kompulsif yang membuatnya lebih mudah untuk tetap berpegang pada diet ketat dan melupakan makanan meskipun sedang lapar. Mereka mungkin memiliki dorongan ekstrim untuk perfeksionisme yang menyebabkan mereka berpikir bahwa mereka tidak pernah cukup kurus. Mereka juga mungkin memiliki tingkat kecemasan yang tinggi dan melakukan makan terbatas untuk menguranginya. Dan yang ketiga itu faktor lingkungan. Tidak sedikit budaya populer modern yang menekankan tubuh ideal adalah tubuh yang langsing, sukses, dan terkenal sering disamakan dengan tubuh ideal yang kurus. Tekanan teman sebaya juga dapat membantu memicu keinginan untuk menjadi kurus, terutamanya di antara gadis-gadis muda. Diagnosis anoreksia nervosa, umumnya pengidap penyakit anoreksia nervosa ini bisa dikenali berdasarkan fisik pengidapnya yang sangat kurus. Dalam melakukan diagnosis, dokter akan bertanya ke pengidap terkait pola makan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan apakah kurusnya orang tersebut akibat gangguan makan atau disebabkan oleh penyakit lain. Selain itu, pemeriksaan fisik juga akan dilakukan oleh dokter pada tekanan darah, paru-paru, rambut, kulit, dan juga jantung pengidap. Pemeriksaan darah dan ronsen juga akan dilakukan jika memang diperlukan. Komplikasi anoreksia nervosa antara lain ada anemia, masalah jantung seperti prolaps katup mitral, irama jantung yang tidak normal atau gagal jantung. Kropos tulang atau osteoporosis meningkatkan resiko patah tulang, kehilangan otot, pada wanita tidak ada menstruasi, pada pria testosteron menurun, masalah pencernaan seperti sembelit, kembung, atau mual, kelainan elektrolit seperti kalium darah rendah, natrium, dan klorida. Selanjutnya ada masalah ginjal. Selain sejumlah komplikasi fisik, penderita anoreksia juga umumnya memiliki gangguan kesehatan mental lainnya, yaitu depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati lainnya, gangguan kepribadian, gangguan obsesif-kompulsif, penyalahgunaan alkohol dan zat, melukai diri sendiri, pikiran untuk bunuh diri, atau upaya bunuh diri. Selanjutnya, pengobatan anoreksia nervosa. Jika kita mengidap gangguan makan ini, kita bisa mengobatinya sebagai berikut. 1. Jika sudah mencapai tahap yang gawat darurat dan gejala malnutrisi sudah mengarah pada kematian, penanganan medis di rumah sakit perlu dilakukan. 2. Menaikkan berat badan secara berkala dan aman dengan mengikuti anjuran dokter. 3. Penanganan anoreksia melalui aspek psikologis seperti terapi perilaku untuk mengubah pola pikir negatif, terapi kognitif analitik dengan menelusuri masa lalu pengidap, dan terapi interpersonal untuk mengkaji lingkungan pengidap. Yang keempat, obat-obatan yang umum diberikan antara lain antidepresan, antipsikotik, dan penstabil suasana hati. Kemudian saya akan menjelaskan kasus umum yang terjadi di Indonesia, yaitu adalah 150.000 kasus per tahun ya, dan usia rata-rata pengidap anoreksia adalah 17 tahun. Untuk pencegahan anoreksia nervosa itu, tidak ada cara yang ampuh untuk mencegah anoreksia nervosa. Dokter mungkin berada dalam posisi yang baik untuk mengidentifikasi indikator awal
anoreksia dan mencegah perkembangan penyakit yang parah. Misalnya, mereka dapat mengajukan pertanyaan tentang kebiasaan makan dan kepuasan terhadap penampilan selama konsultasi rutin. Jika Anda mengalami gejala tersebut, silakan konsultasi pada psikiater atau psikolog. Hindari self-diagnose. Health at Every Size merupakan campaign sebagai bentuk pendekatan kesehatan masyarakat yang berupaya untuk tidak menekankan penurunan berat badan sebagai tujuan kesehatan dan mengurangi stigma terhadap orang yang kelebihan berat badan atau obesitas. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai anoreksia. Semoga penyampaian dari kelompok kami dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami sangat memohon kritik dan saran kepada saudara yang bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.